biaya ini biaya pada tahun yang bersangkutan atau biaya yang belum dibayarkan, berarti akan muncul hutang, ya kan? Biayanya bertambah, tentu kalau belum dibayar akan muncul hutang. Paham ya? Untuk proses accrual, sehingga rata-rata dasar akuntansinya itu menggunakan accrual basis karena semuanya terekam pada pelaporan keuangan ini. Oke, gitu. Paham ya? Nah, ini basis kas itu saat transaksi diakui atau dicatat berdasarkan saat uang tersebut benar-benar telah diterima atau uang tersebut benar-benar kalau keluar telah dikeluarkan. Nah, kalau di accrual itu saat terjadi kesepakatan. Nah, ini langsung dicatat. Nah, ini akan di sini informasi ini akan lebih lengkap dan terdeteksi sehingga tidak ada penyalahgunaan, ya. Oke, lanjutkan. Nah, macam-macam elemen pada laporan keuangan. Nanti ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada laporan neraca, ada laporan arus kas. Kalau arus kas itu keluar masuknya uang secara, terus kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Catatan-catatan apa saja yang atas laporan keuangan tersebut. Itu. Nah, laporan di laba rugi unsurnya pendapatan dan beban. Di laporan modal itu ada modal, ada laba. Kalau modal awal berapa, kalau ada laba berarti menambah. Kalau ada prive itu mengurangi karena prive tersebut adalah pengambilan secara pribadi. Ya. Ini pengambilan uang untuk keperluan pribadi namanya prive. Gitu. Nah, neraca, di posisi neraca itu ada aktiva, ada hutang, ada modal. Aktiva tadi dibagi aktiva lancar, ya. Aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian hutang, hutang lancar, hutang tetap, dan modal. Ya. Modal ini yang akan dari tadi laporan yang di sini, modal ini ada perubahan modal ini masuk nanti ke neraca sini. Jadi modal yang dicantumkan di neraca ini adalah modal akhir setelah ada perubahan modal tadi. Oke. Terus arus kas nanti, arus kas itu ada arus kas aktivitas operasional, kegiatan operasionalnya, masuk keluarnya. Kemudian aktivitas investasi, kalau ada pembelian barang investasi, misalkan ada investasi tanah, investasi gedung, investasi peralatan. Nah itu kalau barang tersebut rusak, bagaimana menjualnya, ini juga merupakan aktivitas investasi. Aktivitas keuangan adalah aktivitas pendanaan. Pendanaan misalkan ada peminjaman jangka panjang, ada bunganya, dan ini namanya aktivitas keuangan atau pendanaan. Nah, seluruh aktivitas ini, operasi, investasi, dan keuangan dilaporkan dalam laporan arus kas. Ya. Oke. Nah, sebuah laporan keuangan harus relevan, dapat dipahami, kemudian ada daya uji andal, netral, dan tepat waktu, bisa dibandingkan dari tahun ke tahun dan disajikan secara lengkap. Ini kualitasnya. Anda harus paham. Relevan itu ya bisa dari urutan waktu ke waktu ya. Dapat dipahami, semuanya bisa memahami dari laporan keuangan. Daya uji dan andal itu dibandingkan ya. Netral, jelas, tidak memihak pada pemilih atau pengguna. Tepat waktu, disajikan harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu ya nanti tidak cukup untuk, tidak bisa untuk membuat keputusan. Nah, dibandingkan dari tahun ke tahun, bisa dibandingkan tidak berubah-ubah kode akunnya tadi. Kemudian disajikan secara lengkap. Nah, asumsi dasarnya bahwa kesatuan unit usaha khusus, maksudnya kesatuan di sini adalah satu entitas. Entitasnya misalkan perusahaan jasa ya sendiri, perusahaan laporan perusahaan jasa, perusahaan dagang sendiri, perusahaan manufaktur sendiri. Ini sesuai dengan entitasnya masing-masing, kondisinya usahanya masing-masing.
Kemudian kontinuitas usaha atau going concern. Itu kontinuitas itu adalah secara kontinu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Itu disajikan secara kontinu. Penggunaan unit moneternya mau dolar ini, kalau biasanya di Indonesia ya menggunakan rupiah ya. Di luar negeri misalkan dolar, nanti ada. Kalau dolar nanti Anda menggunakan dolar itu kalau unit moneternya adalah rupiah berarti dikuruskan dengan rupiah ya. Periode waktu jelas harus disajikan dalam bulanan, semesteran, triwulan atau tahunan. Nah, rata-rata biasanya tahunan ya untuk periode waktu. Nah, dianalisanya itu setiap semester. Jenisnya periode waktunya ditentukan. Waktunya dari mana? Januari sampai dengan Desember seperti itu. Ya, rata-rata itu tahun takwim namanya. Oke, asumsi dasar. Nah, tadi dapat dipahami itu mudah untuk dipahami ke semua pemakai, relevan berguna dari masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Nah, ini bisa dianalisa. Keandalan ya tidak menyesatkan laporan keuangan tersebut. Dapat dibandingkan dari tahun ke tahun, trennya mengalami kenaikan penurunan ya. Kemudian netral, tidak memihak tadi sudah saya jelaskan. Tepat waktu juga harus dicatat sesuai dengan waktunya ya. Tidak boleh terlambat, misalkan di close pada Desember 31 Desember, maka selisih waktu 1 minggu biasanya harus sudah dilaporkan secara keseluruhan, baik itu laporan keuangan berupa neraca, laba rugi, dan posisi keuangannya seperti apa. Lengkap, ini menyajikan secara material kondisi hartanya, kondisi perkembangannya, ya, baik biayanya maupun pendapatan yang diperoleh. Nah, asumsi dasar tadi going concern ya sudah saya jelaskan. Itu kesatuan usaha, unit usaha harus dipisahkan antara pemilik juga dengan perusahaan kalau itu perusahaan pribadi atau perusahaan perorangan. Nah, ini jenis jasa, jenis dagang juga berlaku sendiri-sendiri. Kelangsungan usaha itu seolah-olah perusahaan itu akan berjalan terus, tidak mungkin dibubarkan, dan itu semuanya berprinsip seperti itu. Kemudian unit moneter tadi menggunakan mata uang apa dalam hal pencatatan. Nah, periode waktu ini waktu yang digunakan ya, tahunan. Nah, konsep dasarnya historical cost. Historical cost itu dicatat sebesar harga perolehannya ya, harga saat terjadi transaksi tersebut. Nah, misalkan membeli barang tersebut harganya adalah membeli kendaraan tersebut misalkan 70 juta ya. Itu ada biaya harga belinya 70 juta, tapi ada biaya balik nama, ada biaya, nah itu seluruh biaya-biaya itu digabungkan. Nah, sampai kendaraan tersebut siap untuk digunakan. Nah, ini merupakan harga perolehan namanya ya, harga perolehan. Kemudian pengakuan pendapatan ya saat benar-benar pendapatan tersebut totalnya berapa diakui ya, dicatat sesuai dengan harganya. Prinsip mempertemukan itu antara pendapatan dan biaya yang timbul itu nanti menghasilkan kondisi yang seperti apa, laba atau rugi. Nah, ini perkembangannya mesti ada defisit atau surplus. Nah, seperti itu. Prinsip konsisten ya harus konsisten setiap tahun, dari tahun ke tahun itu disajikan secara konsisten di pendapatannya, di hartanya, di beban-bebannya itu konsisten, kode-kodenya konsisten, tidak ada penambahan, tidak ada. Kalau jika ada penambahan ya nanti bisa dimasukkan ke dalam akun, golongan akun mana, atau mungkin sekalian di awal pada saat membuat sebuah usaha itu sudah dipastikan dulu kode-kode akunnya ya, sehingga secara tahun ke tahun tidak berubah-ubah begitu. Kemudian pengungkapannya adalah full, lengkap ya, menyajikan seluruh laporan keuangan yang
wajib disajikan seperti laporan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan laporan arus kasnya. Itu lengkap disajikan semuanya. Oke, keterbatasannya cukup material, ya. Ini materiality itu cenderung mengabaikan hal yang material. Berarti ada biasanya koma-koma, yaitu juga itu harus dicantumkan secara detail ya. Misalkan ada, kalau biasanya dengan bank itu kan ada pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga kan biasanya ada koma-komanya, itu juga harus secara material. Konservatif, cenderung tidak memiliki atau ini pendapatan yang cenderung memiliki alternatif yang tidak membuat aktiva dan pendapatannya terlalu besar. Konservatif ya. Kemudian sifat khusus industri tertentu ya, ada industri perbankan, ada asuransi, ada pemerintahan, ada jasa, ada perdagangan. Nah, ini juga memiliki sifat-sifat khusus ya, dan kodenya biasanya berbeda-beda, kode akun. Nah, kode akunnya ya sesuai dengan kode akun, mesti ada neraca, ada kewajiban, dan ada modal di situ. Ya, tinggal akun-akunnya yang ada di pendapatan dan beban itu mestinya berbeda dengan perusahaan perbankan atau asuransi, dan jenis misalkan itu ada regulasinya, ada aturannya. Nah, kalau untuk internal itu tanpa panduan, tapi kode akun disesuaikan dengan kondisi internal. Nah, ini biasanya digunakan untuk keperluan internal, kemajuan perusahaan internal, rata-rata perusahaan perseorangan dan internal perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk keluar atau eksternal itu harus melakukan sesuai dengan standar akuntansi. Nah, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Ini ada aturannya di sini. Ada aturan-aturannya. Nah, ini kemudian dilaporkan eksternal, diringkas, itu ada pedomannya ya. Kalau akuntansi keuangan PSAK atau ISAK, kalau pemerintah SAP ya, standar akuntansi pemerintah, itu juga ini menyajikan laba rugi, neraca, arus kas, ini detailnya itu. Ada, bisa mempelajari buku-buku akuntansi banyak di perpustakaan atau searching juga ada. Nah, sekarang kita bagaimana untuk transaksi awal ya. Perusahaan kalau membuat sebuah usaha itu harus dipisahkan antara harta yang dimiliki secara pribadi dan yang akan digunakan untuk usaha, untuk perusahaan. Contohnya ini misalkan, Elisa ini mempunyai uang 10 juta yang digunakan untuk entitas usahanya, buka salon misalkan. Nah, berarti uang Elisa secara pribadi dipindahkan ke perusahaannya, ke salonnya. Berarti harta salon tersebut adalah 10 juta. Ya kan? Hartanya kan bertambah 10 juta. Modal Elisa kan jadi 10 juta bertambah. Sehingga dalam hal persamaan harus seimbangkan, kalau dalam laporan harta 10 juta, hartanya berupa apa? Uang kasnya Elisa 10 juta, tapi uang kas yang ada di salon, bukan pribadi, ini sudah dipisahkan ke setor ke perusahaan. Berarti ini sekarang kita memikirkan ke perusahaannya. Perusahaan ini berarti seolah-olah Anda menjalankan perusahaan tersebut. Hartanya bertambah, kemudian modalnya bertambah. Tadi kalau harta letaknya di sebelah mana ini? Di sebelah kiri atau debit. Modal bertambah di sebelah kanan atau kredit. Nah, sehingga seimbang. Harta tadi berupa apa? Uang kas. Modal ini tetap modal awal. Nah, seperti itu ya. Ini. Terus Elisa dalam hal menjalankan usahanya, ternyata dia itu membeli secara kredit ya. Ini membeli barang secara kredit 1 juta.
Maka muncul nih kreditor 1 juta. Nah, sehingga hartanya si Elisa tadi, kan kalau membeli barang, misalkan barang ini berupa meja atau kaca cermin itu ya, cermin yang untuk salon ya, harganya 1 juta, kursi dan meja salonnya 1 juta. Nah, berarti hartanya si Elisa itu bertambah berupa barang. Nah, barang di sini berarti hartanya bertambah 1 juta. Kemudian karena dia belum membayar ke toko mebel yang punya kaca rias itu misalkan, itu hutang, dia punya hutang 1 juta. Modalnya tadi tetap. Nah, berarti ada kreditor ini tambahannya hutang. Nah, hartanya bertambah berupa barang, hutangnya bertambah, modalnya bertambah. Posisinya ini coba Anda lihat 11 juta, di sini juga 11 juta, akhirnya seimbang. Ya. Konsepnya antara harta sama dengan utang ditambah modal. Ini. Oke, paham ya? Berikutnya. Paham, Bu. Oke. Nah, ini berikutnya. Nah, dari prinsip akuntansi itu Anda harus melihat harga perolehannya ya, yang akan dicatat. Kemudian realisasi penghasilannya, kemudian berapa penghasilan atau pendapatan, kemudian biayanya, ya, kemudian disajikan atau diungkapkan secara penuh dan konsisten. Oke. Nah ini persamaannya, harta atau hak sama dengan kewajiban, aktiva sama dengan pasiva, aktiva tadi atau aset tadi sama dengan hutang ditambah modal, aktiva sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan, kalau biaya kan mengurangi. Nah ini persamaan akuntansi digeser nih biayanya biar menuju ke sini. Min, ini kan min ya, biayanya ke sini. Aktiva ditambah biaya sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan. Tadi yang biaya kan debit toh, letakkan di debit sini geser. Berarti ini pendapatan dikurangi biaya, kan ini laporan yang laba rugi. Anda geserkan ke sini plus. Jadi nanti biaya, posisi biaya itu selalu akan ada di debit. Ya, hutang selalu akan dikredit, modal dikredit, pendapatan dikredit. Aktiva di debit, aktiva tadi ada aktiva tetap, aktiva lancar, ya. Kemudian biaya di debit atau di sisi kiri, ya. Paham ini posisi letaknya sehingga pemahamannya di situ, persamaannya. Nah ini sama harta sama dengan utang ditambah modal. Kuncinya itu. Oke. Nah, ini kalau persamaan akuntansinya. Aktiva hutang tambah modal, aktiva bertambah masuk. Nah, ini kuncinya. Anda hafalkan. Nah, mari kita ilustrasikan. Pemilik modal tadi ya. Pemilik menyetorkan uangnya 10 juta. Nah, saya sebagai pemilik atau Anda sebagai pemilik usaha menyetorkan uangnya ke perusahaan. Nah, berarti di situ transaksinya uang kas, harta sama dengan utang tambah modal ya. Uang ini kan berupa uang. Uang kasnya bertambah di perusahaan, modalnya bertambah. Paham ya? Nih, sehingga seimbang. Harta sama dengan utang tambah modal. Kemudian kedua, setor tadi pemilik, terus kemudian pinjam uang 1 juta, pinjam uang, berarti kasnya bertambah karena dapat pinjaman, ya. Kemudian utangnya bertambah, sehingga saldonya adalah kasnya tadi bertambah jadi 11 juta, di utang bertambah 1 juta, modalnya tetap 10 juta, berarti 11 juta nih kalau di utang, harta sama dengan utang tambah. Jual jasa tunai, penjualan diterima penjualan jasa secara tunai 600.000, berarti menerima penjualan secara tunai, berarti menerima uang, kasnya bertambah 600,
di sini pendapatannya bertambah. Ini enggak saya lebarkan karena ini pendapatan atau menambahkan modal. Pendapatannya bertambah ya. Sehingga di sini 11.600.000. Nah, seperti itu. Jual jasa lagi secara kredit. Secara kredit ini. Kalau tadi secara tunai, ini penjualan dilakukan secara kredit 2 juta. Berarti muncul apa? Muncul tagihan atau piutang. Bukan uang kas, tapi piutang, tagihan, piutang. Nah, di sini pendapatannya bertambah ya. Pendapatan jelas bertambah karena menjual tadi. Nah, karena belum dibayar maka muncul di harta ini muncul piutang. Ya. Nih. Kemudian membayar gaji, otomatis kalau untuk membayar berarti berkurang, uangnya berkurang. Nah, di sini biayanya berkurang ya. Biayanya di sini ada kolom biaya. Nanti biayanya masukkan ke sini. Nah, ini digeser biayanya di sini, berarti biaya nanti di sini bertambah biaya. Oke. Penarikan ini karena narik uang kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Begitu. Kalau dijumlah 11.300.000 ini tambah berarti berapa ini? 12.300.000. Ini sama 12.300.000. Seimbang ya. Harta sama dan utang ditambah modal seimbang. Gitu. Nah, ini nanti untuk latihan ini, nah soal-soalnya seperti ini ya latihan. Kirana mendirikan bank dengan nama Bank Kirana. Dia menanamkan modalnya sebesar 100 miliar untuk disetor secara tunai. Ini kasnya bertambah, modalnya bertambah. Ya kan? Kedua, untuk memperlancar usaha Bank Kirana membeli kendaraan. Nah, kendaraan berarti kalau bank tersebut membeli kendaraan berarti kendaraan berupa barang, barangnya bertambah, mana yang berkurang di sini? Ini kasnya berkurang tapi kondisi barangnya bertambah. Nah, ini kalau di sini 0 ini juga 0 toh, di persamaan kan ini 0. Terus diterima tunai pembukaan rekening tabungan, ini usaha bank ya. Diterima uang untuk pembukaan berarti bank tersebut menerima uang 100 karena tabungan adalah uang titipan. Kalau mendirikan bank itu adalah kalau ada nasabah pada menyetor uangan berarti uang itu adalah uang titipan ya. Ini berupa titipan, berupa tabungan titipannya, titipan dari nasabah. Nah ini begitu. Ini yang perbankan contohnya. Nah nanti diterima tunai 500 juta untuk pembukaan rekening. Berarti nasabah tersebut nyetor ke bank 500. Ini berupa apa? Deposito. Berarti uang titipannya berupa deposito. Oke. Nah, diberikan kredit kepada Dasi dengan 1 miliar. Nah, ini diberikan tapi direalisasi yang 900 itu ditabung berupa giro. Nah, ini berupa giro, kemudian kreditnya berarti piutang kan, bank tersebut mempunyai piutang pada Desi 1 miliar tapi yang 900 diwujudkan berupa giro, dititipkan berupa giro, yang 100 diambil tunai. Berarti kasnya berkurang. Pahami ini ya nanti ya. Ambil terus ini Arif membuka rekening berarti kasnya bertambah, rekeningnya berupa rekening apa? Giro, berarti di sini giro titipan. Nah, terus Arif menarik tabungannya berarti tabungan kasnya berkurang, tabungannya juga berkurang. Nah, ini sehingga coba Anda jumlahkan total di sini sama di sini itu seimbang ya. Persamaan akuntansi seimbang. Nih. Oke, paham ya? Nah, silahkan mengerjakan, saya share nanti di grup itu, tapi nggak usah dikumpulkan ya. Cuman untuk latihan saja. Besok kalau Anda sudah, nanti jawabannya saya berikan, ini Anda bisa koreksi sendiri. Ini belum tugas saya, tidak akan memberikan banyak-banyak tugas ke Anda, tapi latihan saja, tapi tidak usah dikumpulkan biar Anda tahu. Nah, seimbang tidak ya yang akan saya kerjakan ini tugasnya
yang dikerjakan mandiri B/S1 1B itu buku pengantar Warnes halaman 45. Tidak usah dikumpul, hanya untuk latihan saja dan nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, jawabannya akan saya share. Nah, itu nanti sebagai dasar untuk langkah berikutnya lagi, bagaimana Anda memproses untuk dari transaksi ini, menjurnal. Ini kan Anda mengenal awal persamaan akuntansi dulu, sehingga Anda paham tadi harta sama dengan utang ditambah modal, itu ya. Nah, itu pahamkah di sini sampai di sini? Ini nanti saya share di grup karena ini dari buku ya, saya foto saja. Kalau Anda mau pinjam buku yang posisinya di Jogja, silahkan pinjam buku di perpustakaan dari Cars Warren ya. Itu bukunya kelihatan enggak ya kalau saya share gini? Bukunya kayak gini, kelihatan enggak? Halo. Kelihatan, Bu. Ya, Bu. kelihatan, Bu. Ya, kalau mau pinjam di perpustakaan silakan, atau mau beli buku sendiri silakan. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pagi hari ini. Anda sudah mengenal debit bagaimana, kredit bagaimana. Untuk pembelajaran lebih lengkapnya, Anda bisa di Waskita sudah saya share itu untuk linknya yang pakai video ya. Begitu, ada pertanyaan silakan. Yang belum paham? Paham, Bu. Paham? Oke. Baik, ada yang belum presensi silakan chat di WA, saya presensikan, waktunya tinggal sedikit. Terus ini saya share ya, saya share untuk tugasnya ya, tugas, tapi nggak dikumpulkan, nggak usah dikumpulkan. Itu hanya digunakan Anda sudah betul belum Anda dalam mengerjakan ini. Nah, nanti tugasnya yang besok yang baru dikumpulkan jurnal ya. Nanti kalau Anda sudah saya kenalkan bagaimana cara membuat sebuah jurnal ya. Ini persamaan akuntansi dulu agar Anda paham debit bagaimana, kreditnya bagaimana. Ini masuk debit atau ini masuk kredit. Nah, seperti itu. Anda pahami dulu di situ. Sambil latihan mengerjakan ini ya. Begitu? Oke, paham? Cukup? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa besok. Untuk ini soal akan saya share di grup mata kuliah SI 04.